Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Megita Dian Utami. Oke teman-teman ya, sebelum kita bahas soal, aku mau kasih satu rahasia yang mungkin maybe ya kita nggak diajarin di sekolah ataupun di tempat pembelajaran lainnya. Yaitu adalah kesalahan terbesar saat kita mengerjakan TOEFL structure adalah membaca arti dari seluruh kalimat. Padahal TOEFL structure itu sebenarnya bukan tes kosakata. Jadi lebih ke apakah kita tahu bagian kalimat yang hilang? Nah, jadi kita harus jadi kayak dokter kalimat, bukan membaca cerita, tapi kita mencari subjek, verb, object, clause, and phrase. Kalau kita tahu bagian yang hilang, jawabannya biasanya langsung ketemu. Oke, let's go, kita langsung bahas soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya ya. Andy Warhol was blah 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 in the pop art movement who was known for his multi-image silk screen paintings. Oke, kita jangan lihat pilihan dulu. Lihat kerangka kalimatnya. Andy Warhol was blah 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 in the pop art movement. Tanya dulu ke diri sendiri ya, apa yang biasanya muncul setelah was? Biasanya subject plus be dan plus noun. Contohnya she is a teacher, he is a doctor gitu ya. Nah, TOEFL sering banget nguji pola ini guys. Yang kedua, cari yang cocok setelah was. Pilihannya B, a leading figure. Kalimatnya menjadi Andy Warhol was a leading figure. Nah, ini udah perfect ya guys. Kenapa sih yang lainnya salah? Kalau yang C ini leading figures, ada S-nya. Artinya tokoh-tokoh penting ya. Masalahnya Andy Warhol kan cuma satu orang, jadi harus singular, bukan plural. Nah kalau A ini tuh jebakan TOEFL guys. Kadang TOEFL sengaja buat pilihan yang kelihatannya panjang gitu loh, biar kelihatan pintar, padahal semakin panjang belum tentu semakin benar ya. Susunan jadi kacau ya. One of a leading figure. Yang benar kalau mau pakai one of itu one of the leading figures gitu ya. Nah kalau di ini ada who, padahal sebelum kosong belum ada noun yang perlu dijelaskan ya. Jadinya strukturnya rusak gitu. Nah kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Even with fast research, there is still a great deal that is blah 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 blah. Noun about the workings of the human brain. Kita lihat dulu bagian pentingnya guys. That is blah 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 blah. Noun, that is. Nah sekarang fokus kita punya is plus noun. Noun itu adjective ya atau past participle. Apa yang biasanya masuk di tengah? Nah kalau rumus TOEFL favoritnya itu be plus not plus adjective. Contohnya is not ready, is not clear, atau is not noun. Maka is not noun. Jawabannya adalah D, betul. Kalimatnya jadi there is still a great deal that is not noun. Artinya masih banyak hal yang belum diketahui. Ya betul. Cara cepat kita nolak pilihan lain itu kenapa? Kalau neither dipakainya untuk dua benda. Contoh neither John nor Mary, bukan untuk pola ini. Nah kalau none biasanya none of the students, gak bisa is non noun. Kalau no itu harus diikuti noun, contohnya no information, bukan no noun, gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 guys. Nah, ini titik-titiknya di awal nih, bla 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 bla. The United States consists of many different immigrant groups. Many sociologists believe there is a distinct national characters. Nah, ini tipe TOEFL yang sering banget keluar ya. Ya. Ini tuh tipe TOEFL yang sering banget keluar guys. Jadi materinya tuh clause versus phrase. Kalau kita nguasain ini, pasti nilai TOEFL kita langsung naik. Kita lihat bagian setelah kosong. The United States consists of many different immigrant groups. Di situ ada subject. Subjeknya the United States. Verbnya consist. Artinya bagian itu adalah clause. Karena ada subject plus verb. Makanya dari itu kita butuh yang namanya penghubung buat clause. Pilihannya ada even though. Bisa diikuti sama clause. Contoh, even though it rains, even though she is tired. Maka even though the United States consists, betul, that's true. Kenapa despite dan in spite of salah?
Nah, ini rahasia TOEFL yang harus kita hafal ya. Kalau despite itu harus diikuti noun. Contohnya despite the rain. Sama in spite juga harus diikuti noun, in spite of. Contohnya in spite of the rain. Jadi nggak boleh despite she is tired atau in spite of she is tired. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sini ada typically bla 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 in meadows or the woods and bloom in the spring. Belum ya. Nah, langkah pertama kita harus cari verbnya dulu. Kalimat TOEFL wajib punya subject plus verb. Pilihan A adalah wild violets grow. Subjeknya wild violets. Kalimatnya Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita baca dulu ya. Typically bla 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 in meadows or the woods and bloom in the spring. Langkah pertama kita harus cari verb. Kalimat TOEFL wajib punya subject plus verb ya. Nah, kita pilihan A bisa lihat wild violets grow. Subjeknya adalah wild violets, verbnya grow. Selesai, kalimatnya udah lengkap. Nah, jadi kenapa pilihan yang lain salah? Growth itu noun ya, artinya pertumbuhan. Kalau growing memang verb ing, tapi bukan verb utama. Nah, the growth of wild violets hanya noun phrase, jadi nggak ada verb gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. The artworks of Madeline and Woolwich are characterized by strong dark colors and fine attention to patterns of light, bla 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 bla, the viewer's eye. Ini soal relative clause ya, jadi materi favorit TOEFL sepanjang masa. Kita lihat bagian ini, patterns of light, bla bla bla, the viewer's eye. Kita punya noun, patterns of light. Lalu setelahnya perlu penjelasan tentang noun tersebut. Maka kita butuh relative clause yang dimulai oleh who, which, and that. Pilihan A-nya adalah that attract. Kalimatnya jadi patterns of light that attract the viewer's eye. Artinya, pola cahaya yang menarik perhatian mata. Perfect, sempurna. Kenapa yang lainnya salah ya? Jadi jawabannya ada di A. Kalau misalnya when attracted, when digunakan untuk waktu, bukan menjelaskan noun. Kalau which attraction itu adalah noun yang dibutuhkan verb. Kalau attract to, polanya salah. Yang benar attract someone, bukan attract to someone. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya. A grass eating, river dwelling mammal, the hippopotamus, bla 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 to the pig. Oke guys, sekarang jangan langsung lihat pilihan jawabannya ya. Aku ingin kita jadi detektif grammar dulu. Kita lihat kalimatnya. A grass eating, river dwelling mammal, the hippopotamus, bla 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 to the pig. Sekarang kita cari dulu subject and verb. Siapa subjeknya? Yap, the hippopotamus. Nah, sekarang pertanyaannya, mana verb utamanya? Belum ada. Artinya kalimat ini masih kehilangan main verb atau kata kerja utama. Dan TOEFL sangat suka membuat soal seperti ini. Nah, langkah kita berpikir cepat. Kalau kita nemuin soal TOEFL, langsung kerjakan ritual ini. Cari subjek, cari verb. Kalau verbnya belum ada, pasti jawabannya verb utama. Sekarang kita lihat pilihan ya. Yang A, being related. Apakah ini verb utama? Bukan, ini hanya participle. Kalau kita membaca the hippopotamus being related, kita akan merasa loh predikat utamanya mana gitu ya, masih hilang, jadi salah. D, relating, ini juga participle bukan verb utama, salah. Dan C, relate, tapi ini memang verb, tapi subjeknya itu the hippopotamus singular. Kalau simple person harusnya relates bukan relate. Selain itu ungkapan yang benar adalah is related to, bukan relate to. Karena yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan. So, salah. Jadi, B, yang benar adalah B is related. Nah, ini baru benar. Kalimatnya lengkap. The hippopotamus is related to the pig. Artinya, kuda Nil berkerabat dengan babi. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 7.
Woodrow Wilson, blah 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 blah, as governor of New Jersey before he was elected president of the United States in 1912. Oke, sekarang aku mau kasih tahu satu rahasia lagi. Kalau di TOEFL, kalau kita lihat keterangan waktu, seringkali jawabannya langsung ketahuan. Lihat kalimat ini guys, ada kata before, lalu he was elected. Kata was elected menggunakan tense apa? Yap, simple past. Artinya kejadiannya sudah lampau atau sudah usai. Kalau misalnya dua kejadian sama-sama terjadi di masa lampau, biasanya dua-duanya pasti pakai simple past. Cari subjek and verbnya dulu. Subjeknya Woodrow Wilson, verb belum ada. Jadi kita cari verb. Nah, kalau misalnya A, to have served. Ini infinitive, bukan verb utama. Kalau B, who has served. Ini relative clause. Kalimatnya jadi rusak ya, karena sebelum kosong kita nggak butuh relative clause. Kalau C ini serving, participle, bukan verb utama. Nah, kalau D, served. Nah, simple past, kalimat selesai. Dan jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kita baca dulu. Bla 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 bla. Fish in great salt lake, but its waters do contain small brain shrimp. Soal ini kelihatannya gampang ya, tapi justru dari kita tuh suka banyak yang salah. Kenapa? Karena kita biasanya fokus ke arti, padahal TOEFL lebih suka grammar. Kita lihat bagian ini ya. Bla 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 fish in great salt lake. Sekarang aku tanya, kalau bahasa Inggris pengen bilang di sana ada bla 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 atau di sana tidak ada. Biasanya pakai pola apa? Betul? There is atau there are. Karena fish di sini tuh bukan ikan-ikan, plural. Sorry. Ya, karena di sini itu fishnya itu plural ya, jadi ikannya banyak. Jadi kita pakai there are. Ditambah no menjadi there are no fish. So, udah kelihatan pilihan D yang benar. Kenapa yang lain salah? B itu no, kalimatnya jadi no fish in great salt lake. Belum ada verb, jadi masih belum lengkap. Kalau C not only, gak cocok karena tidak ada pasangan. But also, A, gak masuk akal. Oke. Udah ketemu, jadi kita lanjut ke soal nomor 9. Kita baca dulu. An etude is a short musical composition written especially bla 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 a particular technique. Guys, sekarang kita coba perhatiin satu kata kecil but krusial gitu ya, sangat penting. Kata itu adalah written. Written itu artinya ditulis. Nah, kalau sesuatu ditulis biasanya ada tujuan ya. Contohnya ditulis untuk atau dibuat untuk, dirancang untuk gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, tujuan itu biasanya menggunakan to plus verb. Jadi setelah written especially, yang paling masuk akal adalah to enable. Kalimat lengkapnya written especially to enable students to practice. Artinya ditulis khusus agar siswa dapat berlatih. Kenapa bukan C? Karena enable tidak boleh berdiri sendiri setelah written. Harus pakai to enable. Gitu. Nah, nomor 10 kita lanjut nih ya. Soalnya seldom bla 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 games been of practical use in playing real games. Oke, ini dia adalah salah satu monster TOEFL. Tapi setelah hari ini aku jamin kita bakal suka soal beginian. Lihat kata pertamanya seldom, artinya jarang. Nah, kalau kalimat dimulai sama kata negatif kayak never, rarely, seldom, hardly, not only gitu ya. TOEFL ini punya aturan spesial yaitu inversion. Yap, kita udah belajar ini ya sama Miss Rasi kemarin. Apa itu inversion? Inversion biasanya subject plus verb jadi verb plus subject. Contoh biasanya I have seen that movie. Kalau diawali never jadi never have I seen that movie. Nah, di soal ini juga sama. Harusnya seldom has the mathematical theory of games been perhatikan has pindah ke depan, ini namanya inversion. Kenapa dia salah? Karena masih pakai urutan biasa, padahal setelah seldom harus inversion. Gitu guys.
Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Kita baca dulu soalnya. The city of Kalamazoo, Michigan, derives its name from a Native American word, blah blah blah, bubbling springs. Guys, aku mau tanya dulu ya. Kalau aku bilang I saw a man wearing a black jacket, apakah kata wearing itu kata kerja utama? Bukan, dia hanya menjelaskan noun. Nah, TOEFL suka sekali buat soal kayak gini. Jadi langkah pertamanya kita harus cari main verbnya dulu. Lihat dulu kalimatnya. The city of Kalamazoo derives its name. Subject, the city of Kalamazoo. Verb, derives. Berarti kalimat ini sudah punya verb utama. Kalau sudah ada verb utamanya, berarti kita nggak usah perlu cari verb lagi. Biasanya TOEFL minta kita milih kata yang menjelaskan noun. Sekarang lihat bagian kosongnya ya. A Native American word, bla 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 bla, bubbling springs. Kata yang ingin dijelaskan adalah word. Artinya kita membutuhkan penjelasan. Kata yang berarti bubbling springs. Dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan a word meaning. Jawabannya B, meaning. Kalimat menjadi a Native American word meaning bubbling springs. Artinya, sebuah kata dari bahasa penduduk asli Amerika yang berarti bubbling springs. Kenapa yang lain salah? Kalau A, meant, adalah verb bentuk lampau. Padahal kalimat kita kan udah punya verb utama, derives. Kalau kita nambahin meant, jadinya ada dua verb utama tanpa penghubung, jadinya salah. Kalau C, that it meant. Banyak mahasiswa milih ini karena terlihat lengkap. Padahal setelah that kita punya subject word sebagai benda yang dijelaskan. Menambahkan it itu jadi subjeknya ganda. Seharusnya kalau pengen pakai relative clause itu tuh cukup a word that means, bukan a word that it means. Gitu. Kalau D, whose meaning. Kalimat jadi nggak lengkap secara struktur ya, udah kelihatan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jet propulsion involves blah 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 of air and fuel, which forms a powerful exhaust. Nah, kalau kita nemuin kata involves nih ya, kalau kita nemuin involves, langsung ingat satu hal. Involve artinya melibatkan. Nah, pertanyaannya kalau setelah kata melibatkan tuh biasanya apa? Contohnya melibatkan siswa, melibatkan guru, ya, melibatkan proses gitu. Semuanya adalah noun. Kita lihat strukturnya dulu. Jet propulsion involves. Setelah involves kita membutuhkan noun atau noun phrase. Sekarang kita cek pilihannya. A mixture is ignited. Ini salah satu kalimat ya, ignited. Ada verb is. Ini satu kalimat maksudnya, ada verb is. Nih, setelah involve tidak boleh langsung satu kalimat. Kalau misalnya B, to ignite, ini infinitive, padahal yang diminta noun. Kalau C, a mixture of igniting, secara grammar terdengar aneh ya, ungkapan ini nggak lazim digunain. Nah, kalau di D, the ignition of a mixture. Nah, ini ignition itu noun ya. Biasa yang ada tamil ion itu jadi noun. Nah, kalimatnya artinya proses penyalaan. Kalimatnya jadi jet propulsion involves the ignition of a mixture. Sangat benar, perfect. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 13. Salt is manufactured in quantities that exceed those of most blah blah blah, other commercial chemicals. Cara pastinya kakak. Oke teman-teman, ini soal yang paling sering bikin panik. Padahal ini bukan grammar, ini idiom guys, idiom. TOEFL juga menguji expression ya. Artinya kalimat yang memang sudah menjadi pasangan tetap. Perhatian bagian ini, must, bla bla bla, other commercial chemicals. Kalau kita sering baca artikel bahasa Inggris, kalian akan menemukan ungkapan must, if not all. Artinya sebagian besar bla bla bla, bahkan mungkin semuanya. Misalnya most if not all students love holidays. Artinya hampir semua siswa. Maka jawabannya udah kelihatan di D. Nah, kita lanjut aja ke soal nomor 14. The United States consists of 50 states.
bla 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 has its own government. Oke, sekarang kita ketemu monster double lagi, namanya relative clause. Tapi tenang, aku punya 5 trik. Yang pertama kita lihat tanda bacanya. Ada koma. Kalau ada koma, seringkali setelahnya pasti muncul relative clause ya. Kalimatnya the United States consists of 50 states, lalu bla 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 has its own government. Yang dimaksud siapa? 50 states, artinya masing-masing negara bagian punya pemerintah sendiri. Kalau misalnya ingin menghubungkan dua bagian itu, kita pakainya each of which. Kalimat lengkap 50 states, each of which has its own government. Kenapa bukan B? Karena each they tidak pernah dipakai. Kenapa bukan C? Karena menjadi dua kalimat yang gak tersambung. Segitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Though smaller than our solar system, a quasar, which looks like an ordinary star, emits more light bla 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 galaxy. Teman-teman, kalau TOEFL sudah mengeluarkan kata more, alarm kita harus udah bunyi kring. Kenapa? Karena more selalu cari pasangan. Apa pasangannya? Than, more than. Nah, lihat kalimatnya dulu ya. Emits more light bla 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 galaxy. Kalau ada more harus ada than. Pilihan yang punya than ada dua, A dan D. Sekarang kita lihat lagi. More light than bla 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 galaxy. Setelah than yang dibutuhkan adalah noun. Pilihan A an entire. Kalau digabung more light than an entire galaxy. Perfect. Kalau misalnya D, ini entirely adalah adverb, jadi nggak bisa menjelaskan galaxy. Seperti itu, guys. Oke, mantap. Kita lanjut ke written expression ya. Nah, ini berbeda sama structure. Kalau misalnya structure, tugas kita itu adalah mengisi bagian yang kosong. Nah, kalau misalnya written expression, tugas kita adalah menjadi grammar detective. Kalau aku sih selalu bilang kayak gini ya, jangan cari yang salah dulu, jadi cari yang benar atau nanti yang tersisa otomatis adalah jawaban gitu. Karena kalau misalnya kita cari dari awal yang salah, pasti mata kita itu sering kekecoh gitu ya. Nah, sebelum masuk ke soal 16, aku mau kasih tahu cara ngerjain TOEFL written expression dalam 5 detik ya. Aku selalu pakai 5 langkah ini guys. Step 1 cari subject. Step 2 cari verb. Step 3 perhatikan tenses. Dan step 4 kita harus perhatikan yang namanya part of speech ya. Nih part of speech. Kayak apa? Kayak noun, adjective, sama adverb. Nah kalau misalnya step 5 itu kita harus perhatikan pasangan grammar. Kayak because sama clause, because of sama noun gitu ya. Despite noun, even though sama clause gitu. Kalau 5 langkah ini udah dilakukan, sekitar 80% soal written expression kita pasti eh, bisa selesai tanpa harus baca seluruh dari kalimatnya. Nah, sekarang kita bakal praktekin nih guys. Soal 16. People usually wear clothing white to basic purposes, warmth and decoration. Guys, jangan baca artinya dulu. Aku ingin kita jadi editor bahasa Inggris dulu ya. Nih, pertama cari subjeknya. Langsung ketemu pasti people. Bagus. Langkah kedua kita langsung cari verbnya. Langsung ketemu juga where. Berarti kan kerangka utamanya ini udah bener ya. Sekarang lihat kalimatnya. People usually wear clothing why to basic purposes. Coba dibaca pelan-pelan. Kalau diterjemahkan, orang memakai pakaian mengapa dua tujuan dasar. Aneh nggak? Aneh banget sih ya, aneh banget. Nah, sekarang aku tanya, kalau kita ingin bilang untuk dua tujuan dalam bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya? Betul, for two basic purposes, bukan why. Jadi jawabannya sudah jelas di C. Karena why harus diganti jadi for. Kenapa pilihan lain benar? Kalau di A, people usually. Ini mah nggak masalah.
B. Wear clothing. Verb plus object. Ini benar. Kalau di D, two basic purposes. Udah bener ya, yang salah itu cuman propositionnya aja. Gitu. Nah, di nomor 17 nih ya. In 1819, Kate Hurtmead became medical director of the Brian Maurer School for Girls, one of our schools in the United States to initiate a preventive health program. Oke, sekarang kita ketemu lagi salah satu pola paling terkenal di TOEFL. Aku yakin soal ini tuh hampir selalu keluar ya. Kalau kita lihat bagian ini nih, one of bla 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 schools. Kalau kalian lihat one of, langsung aktifkan alarm. Kring gitu ya. Karena setelah one of itu ada aturan. Jadi rumusnya one of plus the plus plural noun. Contohnya one of the students, one of the teacher, one of the buildings gitu ya. Nah, kalau di soal one of a first schools, kelihatannya pasti aneh. Harusnya one of the first schools. Jadi jawabannya udah dicek. Kelihatan. Langsung saja kita langsung ke soal 18. Superior to all others woods for shipbuildings. Thick is also used for furniture, flooring, and general construction. Teman-teman, sekarang kita belajar sesuatu yang sering ngejebak nih ya. Kita perhatiin. Superior to all others woods. Coba kalau dibaca. Kalau diterjemahkan, lebih unggul daripada semua kayu-kayu lainnya. Ada yang aneh? Kata others. Kenapa? Karena others itu pronoun, guys. Sedangkan di sini masih ada noun, woods. Kalau masih ada noun, kita pakainya other, bukan others. Jadi yang benar adalah all other woods. Jawabannya ada di B. Langsung ya, nomor 19. Weather is the transitory expression of climate that can change great from day to day or season to season. Kalau aku bilang gini guys, she sings beautiful. Benar nggak? Salah ya. Kenapa? Karena harusnya beautifully. Soalnya yang dijelasin adalah verb. Sekarang kita lihat can change great. Yang dijelasin apa? Di sini kan verb change. Kalau misalnya kita pakai adverb, great adalah adjective. Harusnya adalah greatly. Ada tambahan ly-nya di situ. Jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut lagi di soal nomor 20. Archaeological investigations indicate that control of fire is an extremely old technical attainment. Though the time, place, and mode of his origin may never be learned. Oke, sekarang jangan lihat grammar dulu ya. Lihat logikanya dulu, logiknya dulu nih. Kalimat ini sedang bahas apa? Fire. Lah, bukan human ya, fire bukan human. Nah, kalau kita bahasnya fire, kenapa tiba-tiba muncul his origin? Apakah api ini laki-laki gitu ya? Tentu enggak. Kalau untuk benda, kita pakainya its, bukan his. Jadi, his harus diganti sama its. Jawabannya sudah lagi. C, lagi-lagi C. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi guys ke soal nomor 21 nih ya. Paul Revere designing the metal plates on which the first paper money in the United States was printed. Guys, kita masuk ke tipe soal yang paling sering keluar di written expression di dalam TOEFL ya. Aku mau kalian melakukan satu kebiasaan baru ya. Jangan pernah lihat ABC-nya dulu, kita lihat dulu kerangka kalimatnya. Ini yang baru ya nih ya. Kita yang untuk season ini kita nggak pilih dulu ABC-nya, kita nggak lihat, kita harus lihat dulu kerangkanya. Jadi yang pertama adalah cari subjeknya dulu guys. Paul Revere. Sudah ketemu. Sekarang cari verb utamanya. Ada nggak? Tidak ada. Yang ada hanya designing. Nah, pertanyaannya, apakah designing bisa menjadi verb utama? Jawabannya no. Designing adalah verb ing. Ya. Verb ing adalah present participle. Kalau misalnya tidak ada auxiliary seperti is, was, are, maka designing tidak bisa berdiri sendiri menjadi predikat utama. Harusnya apa? Designed.
Karena ini menceritakan kejadian masa lampau. Ya, masa lampau. Jadi, jawabannya adalah B. Karena designing harus diperbaiki menjadi designed. Design masa lalu ya dia masa lalu. Nah, kalau misalnya kita nemuin subject plus verb ing, langsung cek guys ya apakah sebelumnya itu ada is, was, were, has, atau have. Kalau nggak ada ya 90% pasti salah gitu. Lanjut ke soal nomor 22. It was after shortly microscopes were introduced at the beginning of the 17th century that microorganisms were actually cited atau cited gitu guys. Nah, sekarang kita ketemu nih pasangan kata-kata yang sering banget muncul di TOEFL. Lihat ini guys, after shortly. Apakah terdengar alami? Enggak guys, kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu ada namanya expression ya, shortly after, bukan after shortly. Kalau diterjemahkan, tak lama setelah mikroskop diperkenalkan, bla bla bla. Jadi bahasa Inggrisnya itu ada shortly after microscopes were introduced. Jadi yang salah itu adalah A, karena urutannya harus dibalik. Gitu. Nah, kita harus hafalin ya guys ya, kayak beberapa pasangan kata gini, kayak shortly after, rather than, such as, instead of, because of gitu ya. Kalau urutannya kebalik itu biasanya salah. Nah, lanjut ke soal nomor 23. Until the 1814s, practically the only pioneers who had ventured to the western United States were trappers and a little explorers. Aku mau tanya, kalau explorer lebih dari satu, apakah kita pakai little atau little? Jawabannya yang nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya guys, soalnya kenapa explorers adalah countable noun. Sedangkan a little dipakai untuk uncountable noun. Contohnya a little water, a little sugar. Gitu, kalau untable kita pakainya a few. A few. Jadi a few explorers. Kelihatan jawabannya adalah D. D, D, D. Gitu ya. Apalin aja pokoknya mah a few itu untuk countable yang bisa dihitung. Kalau misalnya a little itu uncountable gitu. Nah, kalau misalnya di soal nomor 24 ini, medical research indicates that large amounts of histamines can be responsible for cold, high fever, and other respiratory reactions. Kalau ada kata indicates, biasanya setelahnya apa? Betul, clause. Contohnya, research indicates that, evidence shows that, science states believe that gitu ya. Kalau di soal ini indicates but, apakah masuk akal? Tidak, harusnya indicates that. Kelihatan jawabannya adalah di D. B, aduh, di B gitu ya. Nah, pokoknya mah kita harus hafalin indicate that, show that, prove that, believe that gitu ya. Ini namanya clause connector. Nah, kalau misalnya nomor 25. Yttrium is silt-free, metallic element used in the made of red phosphorus for television pictures tubes. Kalau kita lihat bagian ini ya, used in the made of. Kalau diterjemahkan, digunakan dalam pembuatan. Bahasa Inggrisnya harusnya apa? The making of, bukan made. Karena setelah the, kita membutuhkan yang namanya noun ya. Karena made adalah verb, making adalah noun. Jawabannya sudah kelihatan di C. C ini favorit kayaknya ya. Setelah the langsung cek ya. Kalau setelah the itu biasanya langsung noun guys. Nah, kalau ini materi TOEFL-nya itu di word form. Kemarin kita juga sudah belajar sama Miss Rasi di word form. Nih ya, pokoknya semua ini kemarin kita udah belajar sih guys sebenarnya. Nih, soal 26 nih guys ya. Tropical forest exists close to the equator, where both high temperatures and abundant rainfall occur year round. Kalau aku bilang I live close school, bener gak? Salah, kenapa? Karena close butuh pasangan, close to, maka close to the equator. Kelihatan lagi, jawabannya sudah di. Mantap guys ya, ini kita mah harus tahu tekniknya aja nih. Nah ya pokoknya mah kalau misalnya ini triknya itu hafalin pasangan preposition kayak close to, similar to, different from gitu ya guys. Nah, langsung aja nih. Ini namanya preposition. Kita ke soal 27. Beda lagi nih, guys. Nah, kita baca soalnya. The ease with which house plants can grow
causes them to be popular among amateur horticulturists. Kalau ada modal, modal itu kayak can, will, may, must. Apa yang datang setelahnya? Pasti verb satu, ya, pasti verb satu. Kalau di soal can drown, apakah benar? Enggak, karena drown adalah verb 3. Gitu, harusnya can grow. Kelihatan lagi jawabannya di C. Di C. Jadi triknya adalah kalau modal itu plusnya verb satu, nggak boleh verb 2 atau verb 3, verb in juga nggak boleh. Namanya modal auxiliary. Gitu. Nah, kalau misalnya di soal 28, paintings of a religious, ceremonial, or historic character then to elevate their subjects above the level of ordinary existence. Nih, kalau aku mau tanya nih guys, kalau ingin menjelaskan noun, character, yang dipakai adjektif atau noun? Pasti adjektif ya. Kalau religious itu kan adjektif, ceremonial juga adjektif, history noun. Harusnya kan historical kalau misalnya mau jadi apa namanya adjektif. Kalau misalnya jawabannya berarti udah kelihatan di B gitu. Pokoknya mah kalau ada daftar sifat beautiful, large, historical, interesting, semuanya harus adjektif guys. Nggak boleh tiba-tiba muncul noun gitu. Namanya paralel adjektif ya. Nah kita lanjut ke soal nomor 29. According to classical musical tradition, the term sonata is given to those works are written for solo piano or for a solo wind or stringed instrument. Teman-teman, sekarang kita ketemu relative clause lagi. Lihat, those works are written. Yang dijelasin siapa? Works. Nih ya, kalau mau menjelaskan noun, harus ada yang namanya that atau which. Harusnya those works that are written atau those works written ya. Karena that tidak ada, maka are harus dihilangkan. Karena that tidak ada, maka are harus dihilangkan. Jadi jawabannya di C. Gitu. Nah, pokoknya kalau triknya ini ya, kalau yang ini tuh kalau lihat noun plus verb, padahal sebelumnya sudah ada verb utama, cek relative clause-nya gitu. Ini namanya reduce relative clause ya. Seperti itu guys. Kita lanjut lagi ke soal nomor 30. Nah, kalau di soal 30 ini adalah preciously because photographs are produced by mechanical device. A camera's image now seems to some artists the perfect means for expression the modern era. Kalau aku pengen tanya nih guys, kalau kita bilang sarana untuk ekspresikan era modern, bahasa Inggrisnya apa? Expression of the modern era? Belum tepat. Kalau yang benarnya adalah the perfect means for expressing the modern era atau for expression of the modern era. Tergantung konstruksi ya. Pada kalimat ini tuh setelah for expression diperlukan preposisi of sebelum objeknya. Jadi kalimat soal berbunyi for expression the modern era ya, the modern era. Terus ada yang hilang kan? Harusnya jadi for expression of the modern era. Jadi bagian yang bermasalah itu adalah pada expressionnya karena konstruksinya itu belum lengkap. Jadi jawabannya sudah pasti di C. Nah, triknya itu kalau misalnya ada yang kayak gini tuh, expression, discussion, knowledge, love, misalnya, biasanya cek apakah membutuhkan preposisi of, about, for, atau in. Gitu, ya guys. Nah, pokoknya tips dari aku guys, kalau misalnya dari soal 21 sampai 30 ini kita bisa lihat kalau TOEFL tidak pernah benar-benar menguji hafalan ya. Yang diuji itu apakah verb ini mengenali noun, yang mengenali pola grammar ya kayak kalau kita hafalin pola seperti modal plus verb one of the plus plural noun, adjective noun atau pasangan preposition seperti close to and different from, kita bisa jawab soal bahkan tanpa mengetahui arti semua kosakata. Itulah mengapa strategi itu lebih penting daripada hafal ribuan soal gitu. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ke soal nomor 31. Lanjut aja ya nih. The discovery of the magnetic effect-nya of coils made possible to measure an electric current. Oke teman-temanku, kalau misalnya kita ketemu soal yang kelihatannya panjang, tapi jangan takut ya. Aku masih mau kasih tahu satu rahasianya lagi. Semakin panjang kalimatnya, semakin sedikit bagian yang perlu kita baca.
Gitu ya, guys ya. Semakin panjang kalimatnya malah semakin sedikit bagian yang harus kita baca. Yang penting kita cari dulu kerangkanya. Langkah satu harus cari subjek lagi. The discovery. Bagus, sekarang cari verb, ketemu, made. Berarti kerangkanya sebenarnya udah lengkap. Sekarang kita lihat bagian ini. Made possible to measure. Kalau diterjemahkan, penemuan ini membuat mungkin untuk mengukur arus listrik. Kedengarannya lagi aneh-aneh, lagi-lagi aneh. Kalau dalam bahasa Inggris, setelah make possible, biasanya kita membutuhkan noun, bukan langsung infinitive. Yang benar adalah made it possible to measure ya. Kata it berfungsi sebagai dummy object. Jadi jawabannya adalah D, to measure. Sebenarnya yang perlu kita perbaiki adalah konstruksinya aja menjadi made it possible to measure. Karena soal TOEFL meminta bagian yang salah, bagian yang menunjukkan konstruksi bermasalah adalah to measure yang kehilangan it sebelumnya. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 32. Since the 19th, 15th, the city of Baltimore has financed several major programs of urban renewal, including rebuilding the inner harbor. Tuh ya nih, teman-teman, kalau kita belajar satu teknik yang sering dipakai TOEFL, kalau ada kata kayak eh, development, movement, agreement, education. Nah, biasanya TOEFL menguji word form ya, word form. Lihat kalimat ini, urban renew. Apakah terdengar benar? Enggak. Kenapa? Karena setelah adjektif urban, kita membutuhkan noun. Sedangkan renew adalah verb. Harus juga jadi renewal. Renewal. Jadi jawabannya adalah di C. Gitu. Nah ya, kalau misalnya soal nomor 33 nih ya. For at least 4,000 years, Native American artists adorned rocks, cliff walls, and caves in the American Southwest with an amazing variety of symbolic figures. Gitu. Ketemu lagi di GIS ya kita nih ya soal baru nih. Oke, aku mau tanya. Kalau aku bilang an amazing beautiful, masih masuk akal karena dua-duanya adjektif. Tapi bagaimana kalau aku bilang an amazing various? Aneh ya? Karena various bukan noun. Padahal setelah artikel an adjective amazing, yang dibutuhkan adalah noun. Yang benar adalah an amazing variety. Jawabannya adalah di C. Gitu ya, jawabannya ada di C. Jadi triknya setelah atau an atau the, biasanya kita harus cari noun. Gitu. Kalau ternyata adjektif, kita harus langsung curiga. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor di 34. Animal researchers have identified many behavioral patterns associated with selection of place to live, avoiding predators, and finding food. Teman-teman, kalau bagian ini associated with selection of place, ada nggak yang kerasa hilang gitu? Betul, setelah kata selection harus ada yang namanya of. Karena dalam bahasa Inggris kita mengatakan selection of something, bukan selection something ya. Jadi jawabannya sudah ada di C. Lanjut lagi nih ya. 35. Soalnya nih, average world temperatures have risen of half a degree Celsius since the mid-19th century. Kalau aku bilang the price increased on $5. Bener nggak? Nggak. Kalau menunjukkan jumlah kenaikan, bahasa Inggris harus pakai by. Maka risen by half a degree. Jawabannya C. Pokoknya mah triknya kalau ada perubahan angka, increase by, decrease by, rise by, fall by. Jadi bukan on ya. Gitu, preposition ini mah. Nah, lanjut ke soal nomor 36. Sedikit lagi nih ya. The plan connected the Hudson River with Lake Erie by a canal was first proposed in the late 18th century. Ini salah satu soal favorit TOEFL ya. Kenapa? Karena mereka sengaja ngilangin satu kata kecil. Coba kita lihat. The plan connected the Hudson River. Kalau diterjemahkan, rencana menghubungkan sungai Hudson. Yang dimaksud adalah rencana yang menghubungkan harusnya ada relative clause. That connected atau connecting. Kalimat sekarang tuh nggak punya penghubung. Jadi bagian yang salah adalah connected. Jawabannya A. Gitu. Ya, nah pokoknya mah kalau triknya itu kalau noun langsung diikuti verb 2, cek apakah sebenarnya butuh that atau verb in gitu ya.
Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 37. Why certain plants contain alkaloids remains a mystery, although botanists have formulated a number of theories to explain it. Nih ya, aku mau bertanya-tanya dulu nih ya. Apakah kamu bertanya? Kalau ada expression a number of, setelahnya non singular atau plural? Plural guys, karena a number of itu banyak ya, maka a number of theories, bukan teori. Jadi harus ada S-nya. Jawabannya di D. Gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 38. Dimness of light will not harm the eyes any more than taking a photograph in dimly light can harm a camera. Kita harus perhatiin bagian dimly light, guys. Light di sini apa? Verb atau noun? Light di sini adalah noun. Kalau menjelaskan noun, kita pakainya adjective, bukan adverb. Dimly adalah adverb. Dimly adalah adverb. Harusnya dim light. Jawabannya C. Gitu. Nah, sekarang langsung ke topik 392 lagi nih. Contemporary film direction. Some of them write the script for act in and even produce their own motion pictures. The Trabi assuming ever more control of their art. Teman-teman kita harus lihat tanda atau koma ya. Setelah koma muncul some of them write. Apakah ini bisa langsung ditempel seperti itu? Enggak ya, karena kalimat utamanya udah punya verb are assuming. Bagian setelah koma harus berupa relative clause. Yang benar adalah some of whom write atau who write gitu. Jawabannya A. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir nih ya. Petroleum it is composed of a complex mixture of hydrogen and carbon. Iya, soal terakhir. Dan justru salah satu yang paling mudah ya, ditutupi dengan mudah. Lihat petroleum it is composed. Aku mau tanya, subjeknya siapa? Petroleum. Sudah ada. Terus kenapa masih ada it gitu ya? Kan berarti subjeknya jadi dua. Ini namanya double subject. Kalau subjeknya udah ada, tidak perlu pronoun lagi. Yang benar, petroleum is composed of B. Nah, kalau menemukan John he, the book it, petroleum it gitu ya, nggak perlu, langsung curiga kita. Bahasa Inggris itu nggak boleh punya dua subjek dalam satu clause. Seperti itu. Nah, teman-temanku ya, kalau setelah kita membahas 40 soal ini, semoga kita menyadari ya bahwa TOEFL structure sebenarnya bukan tentang menghafal ribuan kosakata. Yang diuji adalah kemampuan kita mengenali pola grammar. Setiap soal tuh selalu punya petunjuk kecil kok ya, yang bisa membawa kita pada jawaban yang benar. Jadi mulai sekarang jangan lagi baca soal TOEFL kata per kata, jadilah seorang grammar detective. Cari subjek, cari verb, periksa dulu hubungan antar kata, lalu gunakan apa namanya grammar yang sudah kita pelajari. Semakin sering mengenali pola, semakin cepat juga kita kerjain soal. Apalagi tanpa menjelaskan seluruh kalimat gitu ya. Ingat, TOEFL bukan tes siapa yang paling banyak hafal kata, tapi siapa yang paling cerdas membaca pola. Gitu guys. Oke ya, mungkin sekian dari aku untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.